Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang performance management atau manajemen kinerja. Nah, yang akan dibahas itu tentang pengukuran kinerja dan unsur-unsur yang dinilai serta informasi evaluasi kerja. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya, NIM 2019-008283 dari kelas 6A8 Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Taman Siswa. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasannya ya guys ya. Pada slide yang pertama ini ada penjelasan singkat. Nah, suatu sistem evaluasi kinerja membutuhkan penentuan metode yang akan digunakan dalam penilaian kinerja dan unsur-unsur yang akan dinilai. Nah, semua dalam perkembangan evaluasi kinerja, pendekatan metode pengukuran kinerja telah memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk dapat membangun sistem evaluasi kinerja yang fit dengan kondisi organisasinya. Lalu yang berikut ini kita akan membahas tentang asumsi-asumsi dalam pengukuran kinerja, di mana sistem evaluasi kinerja dirancang untuk mengukur kinerja pekerjaan individual, kinerja keseluruhan dari individu yang ada di organisasi akan menggambarkan kinerja kelompok atau unit yang lebih besar. Dengan demikian, evaluasi kinerja biasanya terkait dengan output individual. Lalu, kinerja pekerjaan dalam organisasi itu merupakan proses yang tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk dapat mendefinisikan kinerja individual secara baik, terlebih dahulu perlu menentukan asumsi mengenai kriteria kinerja yang akan dievaluasi. Nah, pada asumsi yang pertama ini, kinerja setiap individu dapat dipisahkan antara yang satu dengan individu yang lain untuk setiap hitungan output yang dihasilkan oleh organisasi itu sendiri. Lalu asumsi yang kedua, organisasi dapat menentukan kinerja individu yang terkait dan yang tidak terkait dengan tujuan organisasional, serta kinerja individual tersebut dapat diukur. Pada asumsi yang ketiga ini, kinerja individual bervariasi secara signifikan, baik antar pekerjaan ataupun dalam pekerjaan itu sendiri. Lalu asumsi yang keempat, kinerja individu tidak hanya dapat diukur, akan tetapi dapat dirubah melalui pengembangan, motivasi, atau rotasi. Selanjutnya ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang dinilai. Nah, dalam pengukuran kinerja individual, pihak manajemen dapat menggunakan 3 kategori atau unsur dasar untuk menentukan isi kinerja yang akan dievaluasi. Nah, itu yang pertama ada karakter atau personalitas individual, lalu yang kedua ada perilaku, dan yang ketiga ada outcome atau hasil. Nah, 3 kategori dasar ini mewakili domain kinerja individual yang dapat diukur. Ada beberapa contoh dari 3 kategori dasar yang mengisi sistem evaluasi kinerja. Yang pertama pada karakter. Nah, itu contohnya berupa kepemimpinan, leadership, inisiatif, dan sikap atau attitude. Lalu yang kedua pada perilaku atau behavior. Nah, di sini pengorganisasian, pengkomunikasian, umpan balik pada karyawan, presentasi laporan secara jelas dan tepat pada pertemuan asosiasi perdagangan, dan merespon komplain konsumen secara tepat dan langsung. Lalu yang ketiga ada outcome atau hasil. Nah, contohnya di sini berupa pengurangan tingkat kemangkiran sebesar 5%, penyelesaian pengembangan produk baru sebelum batas waktu akhir, dan peningkatan penjualan sebesar 7%. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari 3 kategori dasar yang mengisi sistem evaluasi kinerja. Mari kita lanjut ya guys ya. Nah, pada pembahasan berikut itu ada kategori dasar mengenai informasi kerja. Salah satu keputusan penting yang harus diambil dalam suatu pengembangan sistem evaluasi kinerja adalah dengan menentukan jenis kinerja yang akan dinilai. Nah, di sini terdapat 3 kategori dasar mengenai informasi kerja. Itu yang pertama ada traits atau karakter, yang kedua ada behavior atau perilaku, dan yang ketiga ada result atau outcome atau hasil. Nah, pada yang pertama ini, sistem informasi kerja yang traits based menilai kemampuan atau karakteristik personal dari seorang karyawan. Lalu yang kedua, sistem evaluasi kinerja yang behavior based. Nah, di sini menilai sejauh mana seorang karyawan berperilaku
yang baik dan sesuai dengan harapan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, yang ketiga ada sistem evaluasi kinerja yang result based. Nah, di sini mengukur dan menilai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan seperti profit yang dihasilkan, lalu pekerjaan dilaksanakan dengan tepat waktu atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kategori dasar mengenai informasi kerja. Next ke pembahasan berikut. Di sini ada evaluasi kinerja berbasis traits. Evaluasi ini digunakan untuk menilai karakteristik personal dari karyawan, seperti kemampuan dalam mengambil keputusan, loyalitas kepada perusahaan, keahlian komunikasi, atau tingkat inisiatif. Nah, jenis penilaian berbasis ini mudah dibuat atau dikembangkan, akan tetapi kelemahan-kelemahan dari jenis penilaian ini juga cukup signifikan. Pendekatan berbasis ini validitasnya dipertanyakan. Traits yang dinilai dalam jenis penilaian ini seringkali tidak terkait dengan perilaku aktual karyawan di tempat kerjanya, karena perilaku karyawan tersebut sangat kuat dipengaruhi oleh faktor situasional dalam lingkungan. Contohnya, seorang karyawan yang temperamen terhadap rekan kerjanya akan menjadi orang yang sangat sabar pada saat menghadapi orang lain. Nah, problem lain apabila evaluasi berbasis traits ini diterapkan adalah reliabilitas antara penilaian yang rendah. Traits tidak mudah untuk didefinisikan secara tepat, dan perbedaan referensi yang digunakan oleh suatu penilai lain akan mempersulit tercapainya kesepakatan yang tinggi di antara para penilai tersebut. Kelemahan lain dari penilaian berbasis traits ini adalah bahwa sistem ini tidak banyak memberi manfaat dalam kaitannya dengan umpan balik kepada karyawan. Masuk ke pembahasan selanjutnya tentang evaluasi kinerja berbasis perilaku. Di sini, penilaian yang diarahkan kepada perilaku karyawan dipandang akan memberikan hasil lebih baik daripada evaluasi yang bersifat traits. Beberapa ukuran perilaku dapat digunakan secara tepat, manakala informasi mengenai bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Nah, dalam penilaian berbasis perilaku ini, karyawan dinilai pada apa yang dilakukannya di tempat kerja. Beberapa ukuran perilaku ini sangat bermanfaat bagi tujuan umpan balik karena sistem ini menunjukkan secara tepat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang karyawan. Contohnya saja, karyawan pemalu tidak mungkin akan selalu jadi pemalu. Evaluasi berbasis perilaku dapat memberikan suatu arahan khusus bagaimana karyawan tersebut dapat berperilaku yang berbeda dari sebelumnya. Kurang lengkapan informasi menjadi salah satu problem dalam evaluasi berbasis perilaku karena tidak mencakup semua informasi yang terkait dengan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif. Untuk beberapa pekerjaan kinerja yang efektif dapat dicapai melalui serangkaian perilaku yang berbeda. Pembahasan berikut itu tentang evaluasi berorientasi pada hasil. Nah, pendekatan ini mengukur kinerja karyawan berdasarkan berapa unit produk yang dijual oleh seorang karyawan atau berapa banyak profit yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam satu bulan. Nah, evaluasi ini akan sangat cocok untuk situasi yang lebih mementingkan hasil daripada cara-cara untuk mendapatkan hasil tersebut, dan proses penghasilan produk atau pembuatan produk dapat dinilai secara positif meskipun mereka menghasilkan penjualan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, untuk menghindari problem atau masalah yang muncul dalam pendekatan evaluasi kinerja berbasis perilaku, penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari perilaku dalam pekerjaan atau hasil kerja. Nah, beberapa persoalan itu, yang pertama, tidak praktis. Mengapa disebut tidak praktis? Karena evaluasi ini tidak mudah mengukurnya untuk beberapa pekerjaan tertentu. Misalnya, kita ingin mengukur kinerja seorang guru sekolah dasar. Apa hasil kinerja dari perilaku seorang guru sekolah dasar yang seharusnya diukur? Hal ini akan tidak mudah jawabannya apabila digunakan pendekatan evaluasi kinerja berbasis pada hasil. Lalu yang kedua, terkontaminasi. Mengapa disebut terkontaminasi? Karena hasil-hasil dari suatu proses seringkali tidak berada dalam pengendalian seorang karyawan secara individual. Misalnya, peralatan yang rusak, anggaran yang terlalu kecil, staf pendukung yang tidak memadai,
atau faktor-faktor lain yang tidak berada di bawah kendali langsung karyawan tetapi berpengaruh besar pada hasil-hasil pekerjaan. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga ada defisiensi. Nah, di sini terjadi kerugian. Kerugian lain itu dari pendekatan evaluasi adalah kurang membantu dalam pengembangan karyawan. Hasil dari evaluasi mungkin menunjukkan bahwa karyawan berkinerja di bawah standar kinerja normal. Akan tetapi, hasil dari evaluasi ini tidak mampu memberikan sesuatu gambaran atau informasi secara jelas bagaimana kinerja karyawan tersebut dapat ditingkatkan. Lanjut ya guys ya. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang evaluasi kinerja di organisasi berorientasi profit dan non-profit. Di sini, faktor-faktor yang akan dinilai dari karyawan yang tercantum dalam formulir evaluasi kinerja itu sangat bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, di sini menurut Lazar dan Wikstrom pada tahun 1977 itu mereka mengidentifikasi 10 faktor yang secara umum digunakan dalam menilai kinerja karyawan baik di organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit atau nirlaba. Nah, di sini ada tabel berupa beberapa faktor dari organisasi berorientasi profit itu berupa pengetahuan tentang pekerjaan, kepemimpinan pengaruh, inisiatif, dan lain sebagainya. Begitupun dengan organisasi berorientasi non-profit, yaitu berupa kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif, dan lain sebagainya. Nah, dari tabel berikut dapat diketahui faktor-faktor yang dinilai dalam evaluasi kinerja untuk organisasi yang berorientasi profit dan organisasi nirlaba. Dari faktor-faktor yang dinilai tersebut, terlihat ada kecenderungan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan dimensi traits atau karakter itu berupa kepemimpinan, inisiatif, kerjasama, pengambilan keputusan, kreativitas, dan ketergantungan. Nah, yang lebih banyak dinilai daripada perilaku spesifik yang atau hasil kinerja yang terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pengembangan sistem evaluasi kinerja. Nah, di sini bisa dilihat pengembangan sistem evaluasi kinerja itu tiap organisasi sangat berbeda-beda atau urutannya berbeda-beda. Mulai dari organisasi berorientasi profit itu yang pertama berupa konseling. Namun pada organisasi berorientasi non-profit itu ada administrasi, pengupahan atau penggajian. Nah, hal ini sangat berbeda ukurannya atau susunannya. Nah, ini merupakan tujuan atau pengembangan sistem evaluasi kinerja yang sangat baik untuk digunakan. Itu menurut Lazar dan Wikstrom. Guys, melalui penjelasan yang tadi sudah dijelaskan dari pembahasan-pembahasan ini dapat disimpulkan jika manajemen kinerja itu merupakan alat yang dapat memudahkan manajer untuk memantau serta mengevaluasi performa dari karyawannya. Nah, tujuan manajemen kinerja ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif bagi karyawan maupun perusahaan. Dengan begitu, kemampuan perusahaan dalam mencapai target atau tujuannya dapat berjalan dengan lebih optimal, terstruktur, dan terjamin bisa meningkatkan kinerja karyawannya pada perusahaan. Teman-teman, jadi evaluasi kinerja atau evaluasi kerja itu sangat penting bagi karyawan dan perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari karyawan dan perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa langganan yuk. Langganan. Like dan komen juga ya guys ya. Sekian dulu video dari saya. Till next time. Peace out.